Wahyu 14 ayat 6. Kita mau anjurkan kepada kalian, dan kita harus serasi dalam hal ini. Dalam perbincangan saya, dalam omongan saya, dalam diskusi saya, tolong jangan pernah lupa tujuan perbincangan kita, ujungnya kita tinggikan Tuhan. Kita tinggikan Dia karena Dia tempatnya tinggi. Karena Dia tinggi. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita selalu bergantung kepada Tuhan, dan kita harus selalu berterima kasih kepada Dia. Jadi kita besar. Jadi jangan begini, memang susah berdosa. Stop ngomong-ngomong seperti itu. Karena yang senang dengar siapa? Harusnya bilang begini, biarpun susah Tuhan akan tolong saya. Nah, itu yang Tuhan mau dengar. Kalau malaikat bilang, susah tinggalkan dosa. Tahu misalnya bilang, kalau saya bilang dan saya dengar, saya percaya. Jadi kalau saya ngomongnya susah, saya dengarnya apa susah? Saya percaya itu susah karena apa yang saya dengar, saya percaya. Jadi kalau orang lagi ngomong lo bilang, aduh setengah mati tinggalkan dosa, stop it. Nggak percaya Tuhan. Tuhan bisa, Tuhan sanggup, mau nggak? Jangan ngomong-ngomong nggak bisa, karena yang suka dengar itu siapa? Harus begitu. Karena kita sudah mau apa? Sudah mau midnight. Oh, man. Ya, serius sekali nih. Jangan sadar betapa krisis besarnya midnight. Waktu midnight kita sudah tahu nubuatan, kita tahu besar sekali. Dan besarnya itu akan diungkapkan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Apa yang saya bisa lihat di midnight diungkapkan perbuatan saya sekarang. Oke, Wahyu 14 ayat 6. Dan kita akan tanya jawab kayak tadi. Ini artinya asal otak sedikit. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Oke, terus? Dan padanya ada Injil yang kekal. Sampai situ. Apa artinya Injil kekal? Jangan terlalu cepat jawab, harus dipikir baik-baik dulu. Apa artinya Injil kekal? Tentu saja, untuk tahu Injil kekal harus tahu arti daripada kekal, betul? Oke, kira-kira apa jawabannya? Apa Injil kekal? Bahasa sederhana ya, jangan terlalu berat bahasanya, biasa aja. Ya, tidak mati. Oke, itu benar, tapi pakai bahasa yang lain, kira-kira supaya lebih bisa kita tanpa bilang tidak mati. Gitu. Apa Injil kekal? Dari awal sampai akhir sama. Injil yang Sama. Injil kekal, Injil yang selalu ada. Loh, selalu ada. Oke, sekarang saya tanya, kalau selalu ada, kapan nggak adanya? Itu namanya kekal. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, kayak lingkaran yang nggak ada. Jadi selalu ada, nggak pernah nggak ada. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Injil kekal sama dengan Tuhan? Sama. Karena Tuhan nggak ada awal dan nggak ada akhir. Jadi kalau malaikat sedang mengabarkan Injil kekal, ini Injil ada hubungan dengan pencipta semesta alam. Jangan main-main dengan Injil ini, karena nggak ada awalnya. Oke, sekarang pertanyaannya, sudah tahu kekal, apa Injil? Kabar. Kabar. Oke. Apa kabarnya? Kekekalannya? Apa kabarnya? Rencana selama. Boleh buka Alkitab belum? Boleh buka Alkitab. Apa kabarnya? Apa Injil? Di mana ayatnya? Kita punya ayat itu. Roma 1 ayat 16. Jangan jauh-jauh ke situ. Kenapa sih Lisu jauh-jauh? Oh, itu. Okay. Roma 1:16. Tolong baca. Tidak malu dengan Injil. Mantap, tidak malu, bukan kokoh. Aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil Kristus adalah kekuatan yang menghasilkan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Jadi apa Injil? Kuasa menyelamatkan
Matius 1:21. Selamatkan dari apa? Dosa. Mari kita lihat Injil kekal. Injil adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan orang dari dosa. Dan kuasa ini hanya bisa berhasil kalau orangnya percaya. Artinya Injil kekal nggak ada gunanya kalau dia tidak apa? Percaya. Oke. Jadi Injil kekal artinya apa? Kuasa Tuhan yang selalu ada, yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya. Dan kuasa ini nggak pernah nggak ada. Betul? Setuju? Itu Injil kekal. Sekarang kalau Injil kekal ini nggak ada apanya? Pak, tolong pelan-pelan. Oke. Jadi Injil kekal nanti ngerti dulu loh. Ya. Dulu saya ditulis dulu nanti Stanley, diulang-ulang. tolong Stanley. Jadi Tolong. Injil kekal, Injil yang selalu ada. Kuasa Allah yang selalu ada kan? Dan kuasa itu sanggup untuk manusia dari menyelamatkan manusia dari dosanya. Dan manusia itu untuk diselamatkan dari dosanya oleh Injil yang selalu ada harus percaya akan kuasa itu. Betul, Asa? Sudah ada Maria? Oke. Iya. Oke. Oke, Pak. Oke. Jadi kuasa itu ada mulanya? Oke, sekarang dan kuasa itu sanggup untuk menyelamatkan siapa dari apa? Oke. Sekarang saya tanya, bisa nggak kasih definisi baru tentang Injil kekal itu tanpa menyangkal definisi awalnya? Yang Pak Gun baru tulis itu kasih definisi baru tanpa menyangkal yang baru ditulis. Jadi definisi baru, tapi yang kita sudah definisikan tadi masih tetap benar. Bukan persamaan, tambahan. Tambahan yang tidak menyangkal pernyataan sebelumnya. Kalian akan tanya, di mana saya mulainya, betul? Di mana saya mulainya, betul? Mulainya di mana? Mulainya begini, kuncinya selamatkan manusia dari dosa. Sekarang saya mau tanya, apakah dosa kekal? Ya? Apakah dosa selalu ada? Ya? No. Apakah dosa selalu ada di semesta alam Tuhan? Enggak, bisa diputus, Pak. Apakah kuasa Tuhan selalu ada? Apakah dosa selalu ada? Aha. Apakah, kalau saya tanya gini, pasti kalian tahu jawabannya. Apakah dosa tidak ada awalnya atau ada awalnya? Itu jawabannya. Betul? Artinya kuasanya selalu ada, dosanya ada permulaannya. Jadi ada saatnya dosanya nggak ada, walaupun kuasanya sudah ada. Dan ada saatnya sementara kuasanya masih ada, dosanya menjadi ada. Betul? Setuju itu? Oke. Coba bikin definisi baru berdasarkan pernyataan itu. Jadi kuasanya selalu ada, dosanya nggak selalu ada. Dan berdasarkan kebenaran itu, tolong di-expand, diperluas definisi kita tadi. Injil kekal, saya tolong mulai ya, adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan atau memisahkan atau membuat orang yang berdosa itu benci dosa sehingga dia pilih untuk mati daripada berdosa saking bencinya. Lalu, Owi, saya hampir bilang terus loh tadi, harus direm.
Injil kekal adalah kuasa Tuhan yang membuat orang berdosa sanggup berhenti berdosa Ya. dan benci sehingga pilih untuk mati daripada berdosa saking benci dosanya. masih koma Pak? Koma. Ayo Bu Dia. Baca terus kan. Masih koma. Injil kekal adalah kuasa Tuhan yang sanggup membuat. Nah itu benci-benci dosa cuma tambahan saja, tapi itu bagus sekali. Itu memperumit sebenarnya lebih sederhana, tapi nggak ada salahnya kita ikut sertakan itu. Injil kekal adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan orang dari dosa yang selalu ada, di mana dosanya ada permulaannya, sehingga Injil kekal itu walaupun selalu ada, walaupun selalu ada, Hanya bermanfaat kalau dipercaya. nah, itu sudah di sana. Meriki loh Pak. Dan oleh sebab itu Injil yang kekal yang selalu ada itu baru di-activate. Activate bahasa Indonesia apa? Diaktifkan di saat adanya dosa. Bagaimana? Oke? Setuju? Jadi walaupun ada, nggak perlu diaktifkan karena nggak ada. Jadi waktu ada dosa baru diaktifkan karena ada dosa. Jadi kekal itu bisa pengertiannya selama-lamanya ada, bisa juga mulainya dosa. Kalau kita mengerti diaktifkan. Jadi Injil kekal itu kesimpulan kita untuk orang di dunia ini, kekal dia yang ada permulaannya di mana ayatnya? Kejadian 3:15. Apa? Kejadian 3:15. Kejadian 3:15, betul sekali. Coba kita buka Kejadian 3:15. Di situ Injil kekal itu diactivate. Karena di situ mulainya apa? Dosa. Aku akan mengadakan permusuhan. Setuju semua? Setuju? Ya, dan apakah ini yang dipegang malaikat pertama? Dan dia mau kabarkan ke seluruh dunia? Dia. Ini dia. Waktu dia memegang Injil kekal, dia memegang kuasa yang selalu ada, yang sudah available bagi dunia di saat Hawa berdosa, sudah available bagi manusia, walaupun sudah selalu ada sebelumnya. Ini Injil yang dia sedang kabarkan di Wahyu 14 ayat 6. Artinya, pertanyaannya, siapa yang bisa di benefit daripada Injil ini? Siapa saja yang bisa benefit dari Injil ini? Siapa serang? Jangan jawabannya siapa saja, itu terlalu luas. Siapa yang bisa benefit dari ini? Setiap orang yang percaya dan Setiap orang mulai dari Hawa. Kenapa dari Hawa? Karena dia yang pertama berdosa. Dan waktu diactivate, waktu dia berdosa, dia sudah bisa benefit. Betul? Jadi semua orang termasuk Hawa. Jadi kalau dibilang Injil kekal ini adalah Injil yang sudah ada benefitnya dari Hawa berdosa. Jadi kalau saya mau mengerti malaikat pertama, sebenarnya malaikat pertama sudah ada di taman apa? Eden. Itu dia. Udah ngerti kan? Itu Injil kekal. Jadi pekabaran ini sudah didengar oleh Hawa. Itu dia. Karena dia membutuhkannya di saat dia berdosa. Injil kekal. Jadi pertanyaan saya, apakah Adam akan kembali ke Taman Eden? Setuju kan? Pertanyaan berikut,
apakah Hawa akan kembali ke Taman Eden? Jadi jawabannya? Enggak. Jangan bilang tidak. Iya, jangan. Apa? Cuma Enggak dibilang. Itu jawabannya. Cuma Adam yang bilang. Tapi kalau disuruh pilih tanpa mempertanggungjawabkan jawaban, saya percaya iya. Iya. Tapi nggak dibilang. Satu kata pun nggak dibilang. Kenapa kira-kira nggak dibilang? Jawaban Stanley apa? Kenapa nggak dibilang sama saya? Kenapa nggak dibilang Hawa ada di surga gitu? Ya, atau hilang. Kenapa? Dan jawaban Stanley apa? Jangan terlalu rumit jawabannya, Stanley. Stanley jawabannya begini, jangan tanya saya, tanya Tuhan. Karena Tuhan kasih ungkapan, betul? Kalau Tuhan nggak ungkapkan, karena nggak penting untuk kita punya apa? Karena dia tanya kan, kenapa ini tulang-tulang lah? Terserah Tuhan. Jadi kalau Tuhan nggak ungkapkan, artinya nggak penting untuk saya punya apa? Jadi sebenarnya Tuhan jawab apa? Kalau mau tahu, kesini dulu. Nanti kamu tahu dia ada atau enggak. Oke, keluar jalur, mari kembali lagi. Jadi kalau Injil kekal mulai di Hawa, apakah itu alfanya Injil kekal? Apakah itu alfanya Injil kekal? Oke, kita kembali sekarang ke Adam. Apakah Adam akan kembali ke Eden? Apa artinya itu? Apa artinya bahwa Adam akan kembali ke Eden? Apa artinya itu? Apa artinya itu? Jawabannya harus sesuai dengan konteks pelajaran ya. Apa artinya bahwa Adam akan kembali ke Eden? Apa artinya itu? Artinya Injil kekal itu memang sanggup untuk selamatkan manusia dari dosa. Karena Adam adalah contoh daripada hasil Injil yang kekal. Artinya kalau Alfa berhasil, Omega pun akan bergabung dengan Adam di Eden. Jadi apakah kita pernah khawatir apakah kita bisa masuk ke Eden lagi kalau Adam bisa dengan Injil yang sama? Khawatir? Perlu khawatir? Enggak. Bukankah Alkitab penuh dengan pengharapan? Jadi kalau Injil yang sama sedang bekerja untuk kita, sementara Injil yang sama berhasil untuk Adam, artinya Injil pun akan berhasil dengan kita. Karena kuasanya sama, sama-sama berdosa. Dan buktinya sudah ada, artinya kita pun bisa masuk surga dengan Injil yang sama. Itu Injil kekal. Ngerti kan? Oke, tadi pertanyaan kita apa sebelum kita tanya tentang itu? Yang kita kembali ke Adam. Tadi sebelum saya tanya ke Adam, ada sesuatu yang saya bilang, kalau saya ke Adam dulu. Apa ya? Aduh. Alfa Omega. Tolong kasih ayat Omeganya kalau gitu. Tolong kasih ayat Omeganya. Omeganya. Siapa Omeganya Adam? Omeganya Adam. Ayatnya. Ya. Ayatnya Omeganya Adam yang selamat maksudnya. Nah, kalau Adam adalah contoh orang yang akan selamat hasil Injil di Alfa Injil itu, siapa yang juga akan selamat hasil kuasa Injil di Omega Injil itu? 124.000 Wahyu 14 Wahyu ayat 4. Itu benar tapi bukan itu jawabannya. Karena basically dari Alkitab kita bisa bilang banyak, tapi ada satu ayat yang jelasnya bukan ayat. Di mana ayatnya? Kalian tahu sekali ayatnya. Ini bukan ayat yang jarang-jarang, sangat tahu. Oke, apa Kejadian 3:15? Saya akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan wanita dan keturunan kamu dengan keturunan wanita. Di mana itu terjadi lagi di Omeganya? Ya? Itu dia. Wahyu 12 ayat 17 kan? Apakah setan sekarang berperang dengan keturunan Adam di akhir zaman, Omeganya? Apakah berperang itu artinya marah? Dan apakah marah itu permusuhan yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa sekarang dinikmati permusuhannya oleh remnant? Itu dia. Jadi apakah Injil kekal itu berhasil
dalam kehidupan Adam berhasil dengan kehidupan orang-orang di akhir zaman yang namanya remnant. Oke, itu Injil kekal, oke. Oke, kita sudah tahu Injil kekal, dan Injil kekal mulainya kapan? Mulainya kapan? 3:15. Tergantung. Maksudnya mulai Injilnya deactivate. kuasanya selalu ada, tapi deactivate-nya di saat dosa apa? Masuk. Jadi jawabannya make sure tahu itu, oke? Oke. Itu deactivate. Tapi kuasanya sudah ada selama-lamanya. Itu make sure mengerti, oke? Dan itulah yang sedang terbang di udara di malaikat pertama, oke? Halo Lina. Nah, oke. Sekarang kita loncat ke 14 ayat 12. 14 ayat 12. 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Ngomong-ngomong, tadi ayat berapa? 14 ayat 6. Lalu sekarang berapa? 14:12. Oke. Bukankah itu alfa omega ayat hafalan kita baru? Yang Esther sudah mulai hafal di kapal terbang. Jadi ayat hafalan kita adalah Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, oke? Tapi belum diberikan tugas kepada kalian, jadi tapi kalau sudah mulai hafal boleh. Oke. Tolong baca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus Wow. yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Siapa mereka? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Siapa mereka? Oke, mereka adalah orang-orang di malaikat keberapa? Injil kekal masuknya di malaikat pertama. Keberapa? Oke, jadi kalau Injil kekal masuk pertama, apakah Injil kekal bekerjanya 3 malaikat? Absolutely. Bisa nggak orang diselamatkan hanya dengan 1 malaikat atau harus 3-3? Harus 3. Artinya di ujung 3 itulah Adam akhir zaman. Karena hasil Injil 1, 2, 3 14 ayat berapa? 12. Inilah Adam di akhir zaman. Betul? Apakah mengerti itu? Hasil Injil gimana Pak? Tolong pelan-pelan. Sekarang saat ini, apakah rencana keselamatan terdiri dari 3 tahap pekerjaan malaikat? Bisa nggak orang itu diselamatkan hanya dengan malaikat pertama, lalu nggak pernah terima 2 dan 3? Bisa? Nggak bisa. Artinya kalau Injil kekal itu bisa menghasilkan orang-orang yang seperti Adam, orang-orang itu dihasilkannya setelah malaikat pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Apakah 14-12 ujungnya 3? Oh iya. Artinya apakah 14-12 hasil Injil kekal yang sudah berhasil dengan Adam sekarang berhasil di akhir zaman karena mereka di ujung Injil kekal 1, 2, 3. Betul? Artinya 3 ini adalah proses untuk menghasilkan Adam di akhir zaman, yaitu berapa malaikat? 3. Oke, sekarang kita tanya. Coba baca lagi tuh. Dibilang tolong perhatikan atau ya yang penting. Penting di sini adalah Oke. Lebih baik baca bahasa Inggrisnya, bukan yang penting di sini. Dibilang here is the patience of the saints. Apa itu here is? Apa here is? Apa itu here is? Apa here? Di sini. Apa is? Di sinilah. Oke. Di sinilah. Oke, sekarang saya tanya. Apa yang di sini? Di ayat itu bilang. Apa yang di sini? Jadi bilang, inilah apa ini? Dan Alkitab bilang apa ini? Apa ini? orang kudus. Ketekunan. Jadi waktu Injil selesai kerja, ujungnya 3, lalu dibilang, so ini dia. Sebenarnya so ini nggak diangkat, mantap. Ini dia, bukan ini dia. Inilah. Inilah apa? Inilah hasil Injil kekal. Dan inilah hasil Injil kekal. Inilahnya apa lagi tadi? Patience. Coba pikir. Nah, sekarang mulai pikir lagi. Pikir baik-baik. Injil pertama
malaikat pertama bekerja permulaan Injil kekal, betul? 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 Lalu masuk malaikat berapa? Injil kekal sedang apa? Kerja untuk menghasilkan Adam di akhir zaman, betul? Lalu masuk Injil malaikat berapa? Apakah Injil kekal sedang bekerja dalam tahap terakhir? Dalam waktu berhasil, hasilnya adalah Adam di akhir zaman. Tapi dia nggak bilang inilah Adam, bukan? Dia nggak bilang inilah remnant, inilah 144, enggak. Dia bilang inilah patience. Inilah patience. Jadi pertanyaan saya, aduh, indahnya bukan main. Injil ini bekerja untuk menghasilkan apa? Kesabaran. Coba, untuk menjadi sabar, Injil harus bekerja melewati 3 malaikat dan hasilnya sabar. Artinya, kalau mau masuk surga ketemu dan Adam, nggak bisa kalau enggak sabar. Karena orang yang nggak sabar, nggak pernah melewati pekerjaan Injil 3 malaikat. Karena Injil melalui 3 malaikat, hasilnya sabar. Orang yang nggak sabar, nggak pernah dikerjakan oleh Injil kekal. Ada pertanyaan. Kata sabar itu pengertiannya luas ya, Pak. Sabar pengertiannya sangat luas, sangat luas kan. Dalam hal yang kecil-kecil sudah sampai yang terbesar. No. Sabarnya masih sama. Persoalannya yang luas, sabarnya tetap sabar. Persoalannya kecil besar, persoalannya yang luas, tapi sabarnya semua sabar. Enggak, sabarnya nggak luas, persoalannya yang luas. Tapi sabarnya sama, mau kecil mau besar, sabarnya sama. Jadi yang luas itu persoalannya. Ladang pertempurannya luas, tapi sabarnya sama, mau luas atau sempit. Oke? Ngerti ya? Jadi saya nggak tahu kenapa. Karena kalau Saudara Agus punya pernyataan dibenarkan, artinya kalau saya kurang sabar dan Ray lebih sabar dari saya bilang, well, saya sabar walaupun nggak seluas dia. Tapi saya masih sabar. Dan namanya sabar selamat. Tapi masa ada yang lebih sabar dari gak sabar, lalu sama-sama selamat? Artinya saya nggak selamat, walaupun sabar. Sabar cuma satu standar, persoalannya beda-beda. Oke, ngerti? Oke, sekarang. Jadi kalau kita kasih masuk bahan-bahan masakan yang namanya Injil kekal dalam 3 tahap masakan yang dihidangkan di meja makan, namanya apa? Sabar. Jadi saya mau tanya, kalau itu hasil Injil, artinya Adam mari kita buktikan Adam sabar. Apakah Adam waktu keluar Taman Eden, apa dia ya? Oh, oke. Oke, thank you, Alvin. Apakah waktu Adam dan Hawa, kita bicara Adam sama Hawa, waktu keluar Taman Eden, mereka bilang, memang kita so capek makan buah di situ, begitu? Banyak kok buah di luar, walaupun harus bercangkul, marah, oke. Apakah begitu? Atau bukan main sedihnya? Wah, saya nggak mau tinggalkan. Aduh, pas lihat, lihat. Apakah begitu seumur hidup? Kira-kira. Tunggu. Kalian nggak bisa jawab itu. Saya pun nggak bisa jawab. Kenapa kita nggak bisa jawab itu? Karena kita nggak tahu rasanya. Untuk kita, sabarlah dia. Siapa bilang kamu nggak tahu? Karena kamu nggak pernah lihat Eden, makanya nggak bisa menghargai apa yang dia miss. Jadi kalau sudah pernah lihat Eden, lalu harus tinggal di luar Eden, kira-kira lebih cepat mati, Jo. Oh iya. Dan dia hidupnya 930 tahun. Dan setiap hari daripada 930 tahun, dia harus lihat Eden yang dia tinggalkan.
dan harus cangkul. Lalu anak sulungnya bunuh anak Abelnya. Lalu dia bilang, bukankah anak ini yang harus jadi juru selamat? Mati lagi. Oke, mungkin si Seth berikutnya. Bukan Seth, keturunan Seth. Bukan. Aduh Tuhan, saya mau balik lagi. Bukan. 100 tahun. Baru 100 tahun. So capek baru 100 tahun. Oke, 200 tahun. Belum. Tambah bejat lagi. 300. Belum. 400. Belum. 500. Belum. 600. Belum. 700. Belum. Kita ngomong seenaknya aja. Kita aja 100 belum sampai. Kira-kira dia punya sakit hati dan sedih dan menyesal, dia harus tanggung selama itu. 700 saja belum. 800. 900. Waduh. 910 belum. 920 belum. Dan Roh Nubuat bilang, kematian bagi Adam adalah satu kenikmatan. Supaya dia nggak usah pikir-pikir lagi betapa dia telah buang Taman Eden di belakang dia. Lebih baik mati daripada lihat-lihat. Apakah dia harus sabar menjalani hukumannya? Pemain. Dan Tuhan izinkan dia mati sebelum air bah. Jadi kita lihat Adam, kita suka sekali cerita di Rinduan sama Kemenangan Akhir. Waktu dia naik ke surga, lalu dia berdiri, lalu dia ditemukan dengan Adam kedua. Adam pertama dengan Adam kedua. Pas ditemukan dia langsung, aduh, saya nggak layak di sini. Gara-gara saya semua ini. Dan dilihat si jarinya, gara-gara saya itu. Ingat, 930 tahun begitu, lalu dilihat lagi, aduh, gara-gara saya. Dia gini, lalu, ini nggak perlu saya pakai lagi. Dia peluk, dia rangkul juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu siapa? Itu Alfa atau Omega? Apakah Alfa sama dengan Omega? Saudara-saudara juga akan peluk sama dengan Adam kalau Alfa dan Omega. Saya tidak layak dengan dosa saya yang saya cinta dan busuknya bukan main. Saya mempermalukan Tuhan walaupun mengaku Tuhan. Tuhan, saya tidak layak, Tuhan. Sebagaimana Adam peluk, kita pun akan peluk karena Alfa dan Omega sama. Sama ini. Ini hasil apa? Injil kekal. Dia bisa rubah orang yang cinta dosa sampai benci dosa. Dia bisa. Dan kita bilang, hanya Tuhan yang bisa selamatkan kita. Kita nggak layak masuk ke sini. Dan Tuhan bisa selamatkan hanya dengan ininya. Dan ininya hasil penderitaan. Waktu dia ini menderita. Jadi semua penderitaannya supaya saya bisa nikmati surga. Layak nggak? Sama sekali nggak layak. Kesimpulan sejauh ini, apakah Tuhan Yesus baiknya bukan main? Apakah kebaikannya harus membuat kita jijik akan dosa yang memakukan dia? Mudah-mudahan itu tertanam di dalam pikiran kita bahwa dosa itu jijik. Karena kalau saya nggak lihat dosa jijik, pasti saya bikin lagi. Pasti saya akan bikin lagi. Jadi itu Injil kekal, powerfulnya bukan main. Nah, kita ke patience tadi ya. Nah, patience. Jadi yang dihasilkan Injil kekal melalui 3 malaikat apa? Sabar. Nah, sabarnya dihasilkan, kurang orangnya aja yang perlu dipersatukan dengan kesabarannya. Harus dipersatukan dengan kesabarannya. Jadi kalau Injil bekerja di dalam orang itu kita tahu telah melewati pekerjaan Injil dari kesabarannya. Sabar artinya nggak cepat marah atau nggak marah. Oke, ulang lagi. Apakah sabar artinya nggak cepat marah atau marah pun tidak?
Marah pun tidak. Aduh, itu jawaban benar sekali. Oh, saya sabar, tapi sabar saya cuma bisa sampai 10 menit. Jangan goda saya setelah 10 menit. Itu sabar atau enggak? Itu namanya tahan napas. Sabar artinya sabar. Oke, sekarang saya tanya, apakah sabar ada saatnya sabar enggak menjadi sabar lagi? Artinya enggak pernah marah. Berapa lama enggak marahnya? Karena yang menghasilkan tidak pernah marah adalah Injil yang tidak pernah tidak ada. Ketidakmarahannya kekal karena yang menghasilkannya Injil yang untuk Tuhan semua kekal. Apakah kamu hilang kekal atau kamu selamat kekal? Karena yang bekerja adalah Injil yang kekal, dan kalau kamu tolak yang kekal, kamu akan hilang kekal. Karena Tuhan hanya bisa kerja dalam pengertian kekekalan. Jadi, kalau saya masih tukang marah, walaupun 3 hari kemudian, artinya saya hebat tahan napas. Kita di rumah hidup dengan kita punya cucu-cucu, Cucu-cucu, oke. cukup menguji sebenarnya. Cukup menguji. Jadi kadang satu hari memang tiada hari tanpa marah lah istilahnya. Waduh. Oh, betul kita Oke, juga oke. ini karena ada itulah. Jadi apakah marah kita terhadap cucu ini ya karena mereka kan nature-nya anak-anak ya ada begitu marah orang tua, begitu marah orang paling kali. Jadi walaupun habis lagi worship itu bisa ada itu passion di waktu itu. Sebelum worship atau setelah worship? Sementara worship. Waduh. Kalau sebelum masih oke, sementara. Iya, itu kita harus punya karena yang dua. Stan. Iya. Stanley akan lanjutkan. Kita analisa dulu. Stan, saya nggak mau serang Stanley karena ini persoalan manusia, oke? Dan saya manusia. Stan, sekali lagi jangan merasa dipermalukan, oke? Oke, karena Stanley yang bukan. Kita sendiri Oke. yang bikin. Yang Sekarang saya mau tanya. Nothing against you. Kalau sedang worship, lalu marah sementara worship, apa yang dipelajari? saya mau tanya, marah ini marah logis karena lagi belajar. Ngerti kan? Iya, iya. Jadi sementara saya bersama-sama dengan Tuhan dalam worship, apakah saya bisa marah sementara didampingi Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kalau saya sedang lupa worship, bolehlah saya marah. Tapi sementara saya sedang berdoa kepada Tuhan, bisakah saya marah? Itu dia. Artinya bahaya. Itu bahaya. Artinya renungan itu lewat seperti angin yang topan. Kebiasaan bangun. Nothing against you, but it's a problem. Gitu kan? Harusnya saya nggak bisa jatuh sementara worship kan? Nah itu maksud saya. Oh saya mengerti, ini persoalan manusia yang seragam, saya bukan cuma nganas ya. Walaupun nggak bisa begitu terus, harus ada saatnya it's done, oke? Artinya harus rubah metode worship. Itu adalah tanda bahwa worship saya nggak ada maknanya. Ya, itu sama dengan worship saya nggak ada maknanya. Karena kalau worship maknanya ialah sementara saya merenungkan kasih Tuhan, saya ada kekuatan untuk saat itu diingatkan, oh nggak apa-apa. Artinya worship saya bisa saja secara rutin. But thanks for sharing, karena kita semua bisa belajar kan. Apakah kalian bisa mengerti pengalaman Stanley yang manusia? Ya. Kita kan di rumah ada yang kerja di rumah. Dia suka apa namanya? Dia memang menguji kesabaran juga. Wow. Ada orang datang ke rumah. Boleh saya tambah dulu karena ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Kalau dia menguji kesabaran, bisa saja Tuhan yang tempatkan di situ, Tuhan yang tempatkan. Jadi ada contohnya ada orang datang ke rumah. Dia mungkin ya ada inilah gitu kan.
Bu itu siapa itu? Aduh, saya kasih tahu. Kalau itu saya bilang itu Bu RT, berarti mempermalukan dia, ada sesuatu yang dia ini gitu. Dia datang sama Bu ini gitu. Oh iya, makasih. Terus itu siapa? Aduh, pokoknya sering sekali gitu. Jadi sekarang ini dia yang apa namanya, contohnya listrik. Dia ini, Bu saya nggak bisa cabut, malah saya yang dimarahin gitu. Waduh. Terus jadi dia datang nanti jam 8. Saya panggil ke kamar. Selalu kalau apa saya ngomong, saya panggil ke kamar. Bu, tolong hari ini jangan banyak bicara ya, diam saja. Nggak perlu nggak usah. Jadi tiap hari saya gitu, saya nanya gitu. Tapi dia suka gitu. Tolong. Karena pada satu hari saya stres gitu. Sampai aduh kayak mau megap gitu. Sampai aduh Tuhan, saya berdoa Tuhan, kalau saya nggak punya ini, kalau saya nggak bisa ini, itu kerjanya semua gitu. Ya sampai kayak mau megap gitu. Apa saya perlu stop? Salah saya juga tadi. Stop kalau nggak perlu apa? Nggak. Bilang dia jangan bicara banyak gitu maksudnya. Bicara banyak kalau nggak perlu. Well, seperti yang saya tanya, apakah ada kebetulan tanpa sepengetahuan Tuhan dalam kehidupan kita? Makanya saya tanya tadi, kira-kira Tuhan izinkan ini supaya saya tahu kekurangan saya sebelum midnight? Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Karena nggak ada yang kebetulan. Nggak ada. Jadi saya nggak pernah bisa mengeluh karena keluhan itu adalah keluhan terhadap kerjaan Tuhan untuk tolong saya. Dan kalau dia begitu, artinya apakah Tuhan pernah nggak mengizinkan pencobaan yang melebihi kemampuan saya? Pernah? 1 Korintus 10:13 pernah? Tidak pernah. Dan kalau tidak pernah, apakah yang ini lebih atau enggak? Lebih atau enggak? Enggak pernah. Artinya, I can do all things through Christ which strengthen me. Jadi, tapi saya bisa mengerti. Kalau kita sedang digoda, kita lupa pikir itu. Nanti waktu kita sudah ngomong-ngomong, oh itu harus pikir. Jadi, kalau digoda pikir. Wah, rupanya Tuhan izinkan karena saya punya kekurangan di sini. Saya mau menang dengan saya tidak mau mengeluh, malah saya mau bilang terima kasih kepada Tuhan. Jadi waktu dia banyak ngomong segala macam atau apa, terima kasih Tuhan karena Tuhan sedang berikan kesempatan bagi saya untuk bisa tenang dan tidak frustrasi dalam ujian yang Tuhan izinkan. Menjadi satu berkat. Ya. Oh iya. Saya bisa prinsip lah, ini prinsip Alkitab. Dan kita semua sama-sama mengerti situasinya. Dan kita punya penggodaan sama-sama semua. Tapi kalau kita punya prinsip sama, jadi selalu harus ambil waktu untuk berpikir akan hal ini, karena ini nggak normal untuk kita pikirkan. Yaitu, sebenarnya ini kebaikan untuk saya. Oh, berterima kasih dong. Harusnya sukacita. Malah, terima kasih Tuhan sudah izinkan. Dan bisa saja. Mari kita lihat ya. Ini Tuhan izinkan. Saya nggak bilang mungkin, ini Tuhan izinkan. Dan karena ini Tuhan izinkan, dia izinkan karena saya perlu sesuai dengan dia punya pengetahuan menang akan kelemahan saya. Setuju? Setuju. Jadi kalau saya bilang, Bu, tolong jangan banyak ngomong, artinya saya punya kelemahan masih ada. Dianya aja yang nggak ada. Tapi kelemahan saya masih ada. Setuju? Mari kita lihat. Kalau saya bilang begini, terima kasih Tuhan karena Tuhan izinkan ini untuk saya menang, besok dia nggak datang lagi. Karena saya sudah menang. Coba pikir baik-baik. Coba pikir baik-baik. Nah, nanti dibilang, besok masih datang. Iya, karena dia datang sama dengan nggak datang. Karena nggak mempengaruhi saya lagi. Lihat nggak logikanya? Jadi kalau saya menang, perlu diuji lagi? Malahan Tuhan yang singkirkan dia. Padahal tadi saya bilang dia suruh diam, tapi datang terus. My ways are higher than your ways. Coba kita buka Yesaya 55 ayat 9. 8 dan 9 itu dia. Yesaya 55 ayat 8 dan 9.
Halo Tante Lina. Halo Gedi anaknya. 55, 8 dan 9. 89. Sebab rancanganku bukanlah rancangan. Setuju? Setuju. Saya punya rencana apa? Padamkan dia. Rencana dia, saya akan singkirkan dia. Bukan cuma padamkan. Kalau kamu menang. Betul nggak sih? Ya? Kita suka tapi cucu ada di rumah. Lain konteks, lain konteks. Lain konteks. Ya, ya, ya. Lain konteks. Apakah Prinsip sama, lain konteks. diizinkan ya? Yep. Lain konteks. Tuhan akan tolong kita selalu. Itu prinsipnya. Tuhan hanya mau tolong kita. Walaupun untuk kita nggak bisa saya lihat itu tolong, untuk Tuhan tolong. Dan saya bilang, apa itu artinya? Artinya Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Itu artinya. Saya punya cara beda dengan cara kamu. Percaya aja, karena cara saya lebih tinggi dari cara kamu. Itu dia. Itu namanya apa? Trust and obey. Percaya. Itu percaya. Dan Yohanes 3:16 bilang, yang masuk surga siapa? Yang percaya. Simple. Simple sekali. Oke, kita kembali. Ada lagi? Terima kasih ya. Terima kasih dengan Stanley untuk membagikan pengalaman-pengalaman nyata yang kita bisa benefit masing-masing. So, apakah dari pengalaman mereka kita semua benefit? Oh, man, bukan main. Sangat. Kalau nggak begini, itu terus kita buat. Ingat kan, Tuhan izinkan untuk uji saya, dan kalau saya menang, mungkin cucu ada, tapi oke, mari kita lihat pandangan gini. Apakah waktu itu cucu ribut itu mengganggu saya atau whatever, ribut atau apa? Ribut? Is it ribut? Ribut mengganggu saya. Mari kita lihat. Stanley nggak komplain. Loh, belum saya habis. Stanley nggak komplain. Padahal dari tadi mobil hilir mudik, motor ribut, nggak komplain. Apa bedanya? Ya artinya mereka kita tidak bisa jangkau, ini kita jangkau. Bukan soal jangkaunya, Stanley tidak komplainnya. Ya, itu dia. Artinya Stanley punya komplain terhadap orang-orang tertentu, tapi tidak semua yang ribut dan mengganggu Stanley komplain. Setuju? Artinya bisa. Itu ribut itu. Tapi Stanley tenang. Bisa. Dan kalau bisa, walaupun ada, sama dengan nggak ada. Karena persoalannya bukan, tapi jadi soal perspektif, persoalannya dia atau saya. Jadi walaupun persoalan masih ada, tapi kalau saya nggak ada persoalan nggak? Itu dia. Tapi Stanley bilang, tetap saya mau mereka diam dong. Betul? Betul? Itu urusan belakang, yang penting saya menang dulu. Yang penting saya menang dulu. Oke, kita kembali. Jam 4 kita shutdown ya. Mandi dan semua itu ya. 4, dikit lagi. Oke, mari kita ke patience. Sabar, oke? Kesabaran. Oke, mari kita ke patience. Saya harus tanya pertanyaan ini walaupun saya tahu 100% apa jawaban kalian. Saya tahu sekali jawaban kalian, tapi saya suka tanya. Dan pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan bukan main indahnya? Kalau saya nggak tahu jawabannya, kasihan. Nggak bisa lihat sesuatu yang sangat indah di tangan kita semua. Firman Tuhan betapa indahnya. Oke? Oops. Ya, sudah benar ini. Nah, itu dia.
Oke, saya suka sekali ayat ini. Lukas 21 ayat 9 sampai dekatnya 11. Lukas 21 ayat 19. Bagus sekali ayat ini. Nah, kita akan mengerti ayat ini kalau setiap kata di ayat itu kita mengerti dulu. Karena kalau cuma baca gitu aja kurang bermakna ayatnya. Oke, tolong baca bahasa Indonesianya, mau dengar bahasa Indonesia, lalu kita gabung dengan bahasa Inggris, lalu kita tarik pengertian kata-kata itu, baru lihat indahnya ayat itu. Tolong baca bahasa Indonesia, Sul. Ya, Santi. 21 ayat 19. Ya. Kalau kamu setiap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Aduh, terus terang, sorry. Nggak mantap. Nggak mantap. Karena kemantapannya sudah hilang. Baca bahasa Inggris sekarang. Oke, jangan baca dulu. Apa artinya possess? Apa possess? Yang tahu bahasa Inggris, apa possess? Milik, bagus. Apa lagi selain milik? Ya. Oh, itu bukan possess, bukan. Possess, ya. Possess. Possess itu memiliki, betul. Tapi kita mau pakai konteks untuk mengerti ayat ini. Possess adalah milik, sudah bagus. Coba saya menjelaskan ya. Handle. Bahasa Indonesia apa? Handle. Menangani kurang mantap. Hah? Mengendalikan. Bagus sekali. Bagus sekali. Itu pas katanya. Possess konteksnya mengendalikan. Mana? Lebih bagus mengendalikan. Walaupun menguasai. Saya lagi cari dolphin. Tadi dolphin di sana ya? Pantas. Oke. Saya mau cari dolphin. Saya nggak tahu kenapa pilih dolphin, tapi saya mau pilih dolphin. Mungkin karena tadi dolphin jemput kita. Ada hubungannya. Apakah mengendalikan sama dengan mengendalikan setir mobil? Nah, nggak ada hubungan dengan Stanley, tapi kebetulan Stanley tadi lagi ini setir, jadi itulah yang kita ingat. Jadi, possess your soul sama dengan ilustrasi yang sederhana, mengendalikan mobil. Gitu. Tapi mobilnya kita. Jadi kita sedang mengendalikan diri kita. Gitu deh. Tapi sama dengan mobil. Jadi begini, waktu saya mengendalikan mobil, tiba-tiba orang potong, kira-kira bagaimana? Bagaimana? Kira-kira orang potong lalu berhenti di tempat. Dan kebetulan rem saya sudah tipis. Kira-kira gimana? Paling aneh bilang, saya nggak tahu kamu ngomong bahasa Prancis. Ngerti kan kalau bahasa Inggris? I didn't know you speak French. You know what I mean, right? Langsung maki. Maki itu bahasa asing. Langsung maki. Aduh, kenapa saya maki? Tuh. Jadi ayat ini bilang, dalam kamu mengendalikan jiwa kamu, kendalikanlah dengan sabar. Man. Dan ini bukan mobil, ini saya. Jadi waktu orang lewat saya, dengan sabar saya possess my soul. Sabar, it's okay. Sabar ini, bagus sekali. Dalam apapun saya saya kendalikan, saya sabar. Artinya orang ini sudah lewat apa? The everlasting gospel 3 tahap. Karena dia selalu apa? Karena everlasting gospel 3 tahap menghasilkan apa? Kesabaran. Satu ayat itu ya, itu bagus sekali. Bagus. Oke, kita ke ayat berikut. Mobil kecil nggak masuk hitungan. Sama. Oke, mari kita jawab.
kalau orang ngomelannya cuma kecil, tahu nggak bahwa baca Matius 12:34 dulu. Matius 12 ayat 34. Matius 1:2 ayat 34. Gampang diingat ini. Apa? 1:2 34, 12:34. Oh, 34. Sorry. 12 ayat 34. Jadi bagaimana kalau ngomelnya kecil, betul? Itu dia. Nah, saya mau make sure saya mengerti maksud Dolphin, walaupun saya mengerti, tapi kita semua mau dengar. Apakah kecil itu bunyinya kecil, sehingga kalian bilang apa? Atau bobotnya, ini dia. Yang mana? Bobot? Bobot? Betul sekali. Oke, Matius 12:34. Baca itu. Ya. Hai kamu, Hai apa? keturunan kamu. Oke. Hai kamu, keturunan ular biludak. Oke. Turunan Bagaimanakah ular biludak. kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut terungkap dari hati. Oke. Jadi bobot keluhan saya kecil. Tapi yang kecil itu keluarnya dari mana? Sedangkan yang keluar dari mulut hanya mengungkapkan isi hati. Jadi begini, kalau ada gunung Merapi yang besar sekali, tapi bilang, oh asapnya cuma kecil kok. Padahal di dalamnya apa? Karena isi hati sekedar mengungkapkan di mulut, walaupun kecil, tunggu tanggal lain. Namanya mengeluh, mengeluh. Namanya nggak mengeluh, nggak mengeluh. Karena Injil kekal menghasilkan kesabaran yang cukup besar, walaupun ada kecil keluhannya atau besar sekali sehingga tidak ada keluhannya. Jadi sebenarnya saya nggak anjurkan ini, tahu nggak bahwa yang kecil itu lebih bahaya daripada yang besar. Saya suka orang bule. Kalau orang bule yang sabar. Oh. Kalau ada kejadian tiba-tiba, oke, It's okay. Mengerti kan? Tahu nggak kalau bule bilang begini, it's okay. Tahu kenapa? Dia nggak rasa dirugikan. Tapi kalau bule rasa dirugikan, dia dirugikan. Kalau bule rasa nggak dirugikan, kalau kita, oh itu besar, dia bilang it's nothing. Memang nothing. Tapi kalau Asia, nothing di belakang semua orang tahu something. Kalau bule, nothing means nothing. Betul nggak? Oh itu bahaya sekali. Jadi kalau bilang I don't like you, thank you for telling me. Daripada yang satu bilang he likes me, padahal di belakang dia bilang he doesn't like me. Jadi kalau dengan bule straightforward. Straightforward. Itu dia. Okay. Anyway, kita lanjut lagi. Oke. Okay. Thank you Dolphin. Kita semua berjuang kan? Lukas 8 ayat 15. Sudah mau jam 4. Sebelum kalian baca Lukas 8 ayat 15, bisa nggak kalian bilang iya kepada pertanyaan yang saya belum tanyakan? Hah? Kenapa nggak bisa? Iya, itu namanya menjawab dengan iman. Bahwa permintaan saya nggak akan keterlaluannya. Bisa nggak bilang iya? Apa pertanyaannya? Bisa nggak?
Apakah saya akan suruh loncat tebing atau apa? Ya enggak lah. Jadi kira-kira bisa nggak? Bisa? Oke. Tadi ayat berapa kita? 8:15. Tapi tadi ayat sebelumnya ayat berapa? Lukas 21 ayat 19 kan? 19:21. No, Ray, 21:19. 21:19. Ya. Betul? Tadi dipikirnya 11 kan? Tapi 19. Oke. Karena kalian sudah bilang iya, malam hari nanti belum kita tidur, kalian sudah hafal ayat ini. Bagaimana? Pendek dan sorry harus bahasa Inggris. Yang mana Pak? 21:19. Lukas 19. Lukas 19. 21 ayat 19. In your patience possess ye your soul. Kira-kira bisa? 21:19 Lukas. Iya, 21:19. Possess ye your souls. Bisa Asa? Oh, terlambat. Asa sudah bilang bisa. Oke. Pendek kan boleh? Nah, sekarang saya mau tanya, apakah saya kasih ayat hafalan untuk kehidupan kalian ditambah penderitaannya atau enggak? Sama sekali enggak. Tahu enggak? Tante Marcia, tolong hafal tanpa buka Alkitab, apa yang dibilang di Mazmur 119 ayat 11? 11. Aku menyimpan janjimu Di dalam hatiku agar supaya aku jangan berdosa. apakah salah satu cara simpan ayat hafalan? Jadi apakah hanya mempersulit kalian atau tolong supaya masuk surga semua? Itu menolong sekali. Absolutely. Jadi bisa ya? Ray? 21:15 bahasa Inggris. Mantap, boleh. Karena kita akan ayat hafalan setiap hari nanti camp meeting ya, setiap hari. Saya mau kasih kalian encouragement dari yang ayat hafalan setiap hari Bible study. Apakah kalian ngerasa rugi atau beneficial? Oh, masa rugi ayat hafalan? Keterlaluan itu. Sekarang enggak? Pas bangun tidur, baru bangun langsung mulai. Thy words were found, terus sampai Amos. Mantap sekali. Cica, betul? Baru bangun, jadi saya nggak mau sudah berdiri sebelum hafal dulu deh. Sampai Amos, habis Wahyu 14 habis, oke. Karena saya nggak mau lupa, bisa, oke. Lukas 21 ayat 16. Nanti ya, oke. Kita lanjut lagi ke ayat berapa tadi? Sudah jam 4, jadi ini terakhir. 8:15, oke, bagus sekali. Apakah ini hasil Injil kekal melalui 3 tahap malaikat? Ya. Ini dia. Oke. Lukas 18 ayat 15. Tetapi benih yang ditabur di tanah yang baik, dan tanah yang baik itu nggak ada alang-alang, nggak ada duri, nggak ada batu. Oke. Adalah tanah yang jujur dan baik hatinya. Jujur. Apa jujur? Tante Marcia, apa jujur? Selalu benar. Karena jujur. Walaupun akan membuat musuh dari teman, tetap jujur. Karena jujur selalu bilang yang benar. Dan gak pernah pilih-pilih orang. Kamu salah, kamu salah. Kamu benar, kamu benar. Tapi kita ngapain? Tetap salah. Karena hukum bilang kamu apa? Artinya apakah kalau orang jujur, orang yang hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan buta, namanya bau-bau. Kan? Artinya orang jujur, orang yang hidup sesuai dengan hukum apa? Tuhan. Oke? Apakah di pengadilan wanita itu, nggak tahu kalau di Indonesia, tapi di Amerika dia pegang timbang lalu mata ditutup kan? Artinya dia nggak bisa pilih orang benar atau salah karena dia nggak bisa lihat. Itu membuat dia punya keputusan apa? Adil. Karena dia nggak bisa tahu bahwa ini keluarganya yang sedang diadili. Betul?
Di Indonesia begitu juga, ditutup matanya. Di Amerika kan, wanitanya kan, di pengadilan. Eli, ayo Eli, help me. Iya, Eli tahu. Oke, jadi hatinya jujur dan baik. Setelah mendengar firman Tuhan, dia mempertahankan, simpan firman Tuhan. Oke, dan menghasilkan buah dalam kesabaran. Kita nggak mau terlalu dalam di ayat ini karena sudah jam 4, tapi ayat ini bilang kalau kita sabar pasti menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Pasti, ini dia. Jadi orang yang sabar akan menghasilkan karakter Kristus sebelum midnight. Ini ayat bilang. Kalau dia apa? Sabar. Ini ayat bilang. Dan apakah kita butuhkan buah-buah karakter Kristus sebelum midnight? Apa dia punya syarat? Harus apa? Harus sabar. Satu lagi. Yakobus 5 ayat 7. Supaya kita ikat ayat ini, Yakobus 5 ayat 7. Aduh. Firman Tuhan mantap, banyak janji-janji yang menguatkan ya. Mantap sekali 5 ayat 7. Oke, tolong baca Michelle. Michelle, pas Michelle di koma, tolong berhenti ya. Karena mau komentar waktu di koma. Oke, go ahead. Bahasa Inggrisnya. Ya. Be patient therefore. Oke, sampai situ. Be patient therefore artinya oleh sebab itu bersabarlah. Sekarang saya mau tanya, kalau dibilang oleh sebab itu bersabarlah, kira-kira orang ini harus belajar sabar atau sudah sabar? Belajar sabar. Kalau enggak, ngapain disuruh bersabar? Dan inilah peristiwa yang dimana saya harus sabarnya. Jadi bilang bersabarlah. Bersabar bikin apa? Seterusnya bilang ini akan terjadi dan dalam proses ini kamu harus apa? Itu dia. Mari kita baca. Michelle boleh baca terus. Oleh sebab itu bersabarlah. Kenapa? Sampai situ. Artinya sabar akan kedatangan Tuhan Yesus. Sabar sampai Tuhan Yesus datang. Artinya banyak orang tidak sabar menunggu kedatangannya. Bagaimana orang mengungkapkan ketidaksabarannya akan kedatangannya? Bagaimana dia tidak sabar untuk menunggu kedatangannya? Bagaimana diungkapkan dalam kehidupan ketidaksabarannya? Ya, bahas ya? Oke, mengeluh. Oke, mengeluh. Coba lebih praktis hari-hari lah kita. Itu betul. Tapi apa yang orang buat sehingga kamu nggak sabar tunggu Tuhan Yesusnya? Apa kira-kira? Dia kehidupannya tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus segera apa. Dia. Contoh, apa contohnya? Kenapa kalau kamu bilang Tuhan Yesus datang, kamu baru beli rumah yang bukan main besarnya? Betul? Apakah ini orang yang nggak sabar? Iya, nggak sabar. Karena dibilang, Tuhan belum datang kok, katanya mau datang. Itu dia. Belum, dan karena belum saya masih bisa bikin ini. Karena toh belum apa? Itu dia. Jadi, kalau saya sabar, artinya walaupun memang kenyataannya belum datang, saya masih mempersiapkan seakan-akan dia segera datang. Walaupun kenyataannya belum datang. Itu orang yang apa? Sabar. Kita baca terus. Unto the coming of the Lord. Lalu? Behold, the husbandman waited for the precious fruit. Oke. Lihatlah. Tukang kebun, petani harus tunggu buahnya juga. Benar enggak? Apakah petani untuk panen dia nggak ada pilihan kecuali tunggu buahnya? Atau ada pilihan? Nggak ada pilihan. Nggak bisa dibilang, ayo cepat keluar.
Buahnya bilang, tunggu, saya baru tahap pertama. Ayo cepat keluar. Tunggu dulu, saya baru tahap kedua. Sama dengan yang kita suka, contoh kalau masak nasi gitu. Apakah dibuka-buka terus? Belum masak Pas keluar, kok keras. Siapa suruh buka? Nggak sabar, betul? Jadi lihat, orang yang nggak sabar, pas berhasil, hasilnya tidak memuaskan. Jadi ada keuntungannya nggak dengan ketidaksabarannya? Karena nasinya keras. Jadi mau lama mau enggak, selalu baik untuk sabar, karena akhirnya nasinya akan lembut walaupun lama. Gitu kan? Itu kuncinya. Jadi nggak pernah diuntungkan dengan ketidaksabaran kita, karena hasilnya nggak akan baik. Oke, kita terus lagi. Jadi seorang petani harus tunggu buahnya. Harus tunggu buahnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, berapa lama keluar buahnya? Markus 4:28. Berapa lama keluar buahnya? Markus 4:28. Apakah itu pertanyaan yang harus ditanyakan? Petani dengan sabar menunggu. Nah, kita mau tanya dulu. Sebelum kita baca, Markus 4:28. Kenapa petani sabar untuk menunggu hasil buah yang mau dipanen? Karena dia tahu kalau sekarang belum keluar karena memang belum waktunya. Setuju? Dan dia tahu tahap-tahap yang harus dilewati baru keluar. Jadi kalau belum lewat tahap, jangan harap untuk panen, karena dia tahu belum. Mari kita lihat tahap-tahapnya di Markus 4:28. Yang petani yang sabar tahu. Oke. Markus 4:28. Siapa membaca? Yang belum baca? Ya. For the earth bringeth forth fruit for Oh. herself. Ini sudah terbuka ladang belajar baru lagi ini. Indahnya bukan main. Oke. Kita mau tanya, yang menghasilkan buah siapa? Yang menghasilkan buah siapa? Berdasarkan ayat ini, bumi. Bukan petani. Bukan petani. Mari kita lihat. Kalau bukan petani yang menghasilkan buah, petani tidak ada pilihan selain tunggu bumi menghasilkan. Setuju? Tapi kalau petani yang menghasilkan, dia bisa percepat, sehingga dia nggak perlu sabar. Artinya petani harus tunggu pekerjaan bumi menghasilkan, mau lama mau cepat itu di luar kemampuannya, dan pilihannya tidak ada lain selain sabar. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sabar karena nggak ada pilihan lainnya. Jadi orang yang tidak sabar ialah memaksa untuk membuat pilihan selain sabar yang sebenarnya nggak ada. Apakah sabar? Nggak sabar keterlaluan kalau gitu. Nggak sabar. Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah bumi sanggup menghasilkan buah? Sanggup? Kalian punya jawaban? Ayat itu bilang. Berdasarkan ayat iya. Oke. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apakah bumi sanggup menghasilkan, dan nggak bisa mengulang jawaban pertama, apakah bumi sanggup menghasilkan buah? Sesuai dengan ayat, tapi Alin itu sudah dijawab dan nggak boleh diulang kembali. Apakah bumi sanggup menghasilkan buah? Jawabannya apa? Gampang, enggak. Apakah bumi menghasilkan buah? Enggak. Enggak bisa. Dan kita tahu siapa yang menghasilkan buah? Siapa? Tuhan. Bumi nggak bisa. Bumi melambangkan apa? Hati manusia. Apakah hati manusia yang busuk bisa menghasilkan buah yang indah? Oh, itu. Ya, kalau itu gampang sekali. Artinya kenapa dibilang bumi menghasilkan buah, sedangkan bumi nggak bisa menghasilkan buah?
Yang bisa menghasilkan siapa? Oke, artinya jawaban kita adalah kuasa Tuhan yang ada di dalam bumi yang menghasilkan buah. Apa artinya? Hanya dengan kuasa Tuhan yang berdiam dalam hati saya, buah bisa dihasilkan. Oke, mari kita lihat. Kuasa Tuhan yang berdiam dalam hati saya menghasilkan buah itu melewati berapa tahap? 428. Mau lihat kalau Alkitab konsisten? Udah pasti iya. Betul? Coba baca seluruhnya. Wah. Iya, boleh baca. Baca ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir. Waduh, berapa tahap? Ray, apa ini namanya? Everlasting Gospel, Injil yang melewati berapa tahap? Ini dia. Dan apakah hasil panennya namanya Kesabaran. sabar? Tapi yang sabar jagungnya. Jadi waktu jagung keluar, wah, pas saya makan, jagungnya sabar. Begitu? Kan yang dihasilkan apa? Sabar. Dan yang dihasilkan jagung. Artinya saya sedang makan jagung yang sabar? Betul? Nggak pernah lihat itu kan? Jadi begini, sementara jagung keluar, yang sabar, yang menunggu jagung. Yang menunggu jagung yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia tahu harus lewat berapa tahap. Dan kalau belum dia 3 tahap, sudah boleh mengeluh? Enggak bisa. Dan apakah setelah 3 tahap pasti keluar? Karena memang cuma 3. Pasti keluar. Artinya, siapa yang nggak sabar? Orang yang nggak tahu tahap menghasilkan kesabaran akan selalu tanya, Sudah? Belum. Orang yang tahu Injil kekal yang harus melewati 3 tahap akan sabar. Ini baru introduction ke patience ya. Walaupun kita sudah mau siap-siap. Tapi paling kurang kita mau tunjukkan bahwa yang dihasilkan Injil kekal adalah kesabaran. Berikut kita akan bahas ini. Bagaimana proses menghasilkan kesabaran itu sementara saya tunggu jagung. Itu yang kita akan bahas berikut. Tapi kayaknya kita harus siap-siap karena sudah membuka Sabat itu. Dan kita harus ganti mandi dan sebagainya. Oke. Puji Tuhan. Kita bisa bahas-bahas sama-sama akan kuasa Tuhan yang bukan main dasarnya. Terima kasih Pak Gun dan Stanley dan Esther dan Dolphin untuk kesaksian nyata hidup, karena kita tahu semua itu kita hadapi. Tapi kita punya kesimpulan adalah apa? God knows what He's doing. Be patient. Dan waktu sudah siap pasti akan menghasilkan. Pasti. Kita hanya harus sabar waktu kita melewati dan menghadapinya. Oke Tante Marce, kita tadi sebenarnya nggak ada rencana bagus tadi. Makanya nggak pernah berdoa, cuma ngomong gitu aja. Tapi kita selalu doa dalam hati. Jadi Tante Marce tolong berdoa untuk tutup.